Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kaji surat Al-Ahzab. Ya, betapapun kita jauh dari kehidupan para sahabat, namun kita sadar, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kondisi kita dalam hal mendapat ujian, baik ujian yang sifatnya personal maupun ujian-ujian yang datangnya dari eksternal diri kita, terasa nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang digambarkan oleh ayat ini, ya. Begitu juga perjuangan-perjuangan kita, ya, di dalam membela Islam, memang terasa nggak ada apa-apanya dengan ayat ini. Namun kita juga tidak boleh berharap agar kita mengalami seperti yang dialami oleh para sahabat. Ya, wasallallahu al-afiyah, ya. Hendaklah kamu memohon kepada Allah keselamatan. Ya, wa idza laqitum fasbiru. Apabila memang harus menjumpai, hendaklah bersabar dan jadikan apa yang kita bahas di surat Al-Ahzab ini motivasi dalam menghadapi ujian-ujian itu. Ya, karena hakikat ujian adalah disesuaikan dengan iman manusia. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Asyaddu bala'an indallahil anbiya thummal amsal. Orang-orang yang paling keras, paling besar ujian-ujiannya adalah para anbiya, ya. Begitu juga generasi setelah anbiya, ya, khususnya para sahabat, para tabi'in, ya. Tentu kondisi diri kita jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan berarti bisa diartikan kalah kecil, ya, ujian-ujiannya, ya. Tapi yang beda adalah bentuknya, warnanya, ya. Para sahabat memang ujiannya besar seperti ini, ya. Tapi mereka seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah diuntungkan oleh keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Ya. Kita ujiannya adalah fitnatuz zaman, ya. Nah, masa yang kondisinya jauh seperti yang dialami oleh para sahabat, ya. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, bisa jadi, ya, bagi manusia sekarang fitnatuz zaman inilah yang menjadi ujian terberat bagi umat manusia sekarang, ya. Sehingga kehidupan para sahabat ini harus menjadi motivasi bagi kita. Memang kita nggak mengalami seperti yang dialami para sahabat ini, ya. Tapi kemiripan ada, ya.
kondisi zaman di mana kita tidak punya pemimpin sentral, tidak punya sistem, ya. Ala kulli hal nggak berlebihan kalau disebut umat Islam pada zaman ini seperti anak yatim, ya. Yatim fi kulli hal, ya. Yatim ini, yatim itu. Oleh karena itu bersabar terhadap kondisi zaman sekarang ini. Pemimpin nggak ada, sistem nggak ada, rumah nggak ada, ya, maksudnya yang menaungi kita nggak ada, ya. Ya, maka itu harus juga dijadikan sebagai ujian atau disadari sebagai ujian yang harus membuat kita sabar, insya Allah, ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, bahwa ya, hakikat ujian itu bukan pada kekuatan dirimu, ya. Ujiannya A, ujiannya B, ujiannya C, dan seterusnya bukan kekuatan dirimu, tapi quwwatus isti'anatika billah. Hakikat ujian itu adalah sejauh mana kondisi ujian itu membuat kamu semakin dekat dengan Allah. Sadar tidak ada yang bisa membahagiakan saya dalam hidup ini kecuali Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadar tidak ada yang bisa memberi solusi kehidupan ini kecuali Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Sadar bahwa hidup ini memang nggak bisa versi kita, ya. Semua manusia punya versinya. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Ya. Yang penting farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Warna apapun yang ditakdirkan kepada diri manusia itu, yang penting adalah ahda sabila. Ya. Sadarilah bahwa yang penting adalah berada di jalan hidayah Allah, ya, di mana di situ ada rahmat Allah, dan itulah yang harus diminta sebagaimana Ashabul Kahfi meminta kepada Allah, atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Jangan sekali-kali mengukur-ngukur diri dengan orang lain, ya. Karena itu akan membuat kita kurang bersyukur, ya, kurang menghargai, ya. Karena hakikat nikmat hidup itu supaya kita semakin berislam. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. An-Nahl, ya. La'allakum tuslimun. Ya, karena maka dengan fikrah seperti ini, pola fikir seperti ini, insya Allah kita selalu berhusnudzan kepada Allah. Ya. Kalau hidup kita warnanya A, maka kita husnudzannya insya Allah kehidupan dengan warna A inilah yang membawa kita wahayyi lana min amrina rasyada. Yang warnanya B, insya Allah wahayyi lana min amrina rasyada. Yang warnanya C, yang warnanya B, itu semua sudah ada settingannya masing-masing. Ya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Ya. Tiap manusia sudah ditetapkan settingan hidupnya masing-masing. Ya. Karena itu, ya, Rasulullah mengingatkan, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kau melihat orang lain. Udah, perhatikan dirimu ini bagaimana bisa menghasilkan kekuatan minta tolong, kekuatan mendekat, ya,
kekuatan, mengandalkan Allahus Samad hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah manusia itu ya keluar dari kehidupan dunia ini dengan warna apapun, pada akhirnya tetap wahayyi lana min amrina rasyada. Ya. Versi Al-Qur'annya wahayyi lana min amrina rasyada. Versi hadisnya Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah akhir hidupku ini, ya, akhir hidupku ini dengan warna apa saja, yang penting baik, ya. Atau istilah lain, yang penting husnul khatimah, wa ajirna min khizyid dunya. Yang penting jangan sampai ya Allah hidup di dunia ini mengantarkan kepada kehidupan yang merendahkan, yang menghinakan, ya. Dan orang hidup di dunia dengan hina itu pada hakikatnya dengan segala warnanya, ya. Yang karena kaya jadi hina banyak, ya. Yang karena miskin jadi hina banyak, yang karena pinter jadi hina banyak, ya. Yang katakan ala kulli hal dari segi intelektual hina banyak, ya. Karena itu apa saja warnanya, yang penting wa ajirni min khizyid dunya, ya. Dan amankan diriku dari kehidupan dunia yang merendahkan, puncaknya wa adzabil akhirah, ya. Selamatkan dari azab akhirah. Versi Qur'annya wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad, ya. Itulah catatan yang harus kita pahami dari sekian perjalanan pemahaman ayat-ayat kita, ayat-ayat Al-Ahzab ini, ya. Bagaimana para sahabat, ya, harus bersabar. Di sisi lain ada yang memprovokasi supaya nggak sabar, ya. Ada yang asyuhatan alaikum, ya. Dengan para sahabat itu bawaannya pelit banget, ya. Pelit dalam segala hal, ya. Bahkan pelit dalam hal, ya, apakah mendoakan, apakah tidak ingin mengalami kondisi yang baik, ataupun semacam kemenangan sekecil apapun jangan sampai mengalami, ya. Itu harus dialami oleh teman sendiri, ya. Jadi ayat-ayat ini ibarat bahasa sekarang, ya, harus dirongrong oleh teman sendiri, ya. Atau istilah lain dirongrong oleh kalangan internalnya. Dan begitulah perjuangan itu, ya. Ya, eksternalnya nggak habis-habisnya, internalnya juga nggak habis-habisnya, ya. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Ya. Apabila peperangan itu terjadi, al-khauf maksudnya di sini peperangan, sebagaimana ada istilah sholatul khauf, maksudnya sholat dalam kondisi perang, ya, yang disebut di surat An-Nisa, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Itu disebut dengan sholatul khauf, ya. Engkau lihat teman-teman sendirimu itu, ya. Kalau dulu karena memang ada pemimpin sentralnya, maka sudah bisa disebut munafikun, ya. Kalau sekarang kita nggak bisa menyebut semua orang. Kalau nggak mendukung perjuangan munafik, nggak bisa, ya. Kita paling cuma bisa, ya, mirip amalnya, mirip sikapnya, mirip cara berpikirnya. Tapi secara akidah kita tidak bisa, tidak boleh menyebut orang lain munafik, ya. Karena munafik itu aslinya sama dengan kekufuran, ya. Innal munafiqina, ya, wal kafirina fi jahannama jami'a, ya.
innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ya. Tentu kita nggak tega atau nggak mungkin menyebut manusia yang katakan kontra terhadap perjuangan kaum muslimin munafik aqidiyan, ya. Tapi munafik amaliyan mungkin, ya. Munafik fikriyan, munafik secara fikrah mungkin, ya. Ya, yang salah satu kondisinya jika ada peperangan mereka terlihat mengalami ketakutan yang luar biasa, ya. Bahkan mirip seperti orang yang sudah sakaratul maut, kalladzi yughsha alaihi minal maut, ya. Pandangan mereka ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menunjukkan ketidaksiapan, ketidaksetujuan, ya. Ibaratnya ngapain sih pakai perang-perang begini, ya. Ya, tentu bagi seorang pemimpin melihat anak buahnya menunjukkan sikap-sikap yang tidak kondusif, yang tidak mendukung, ini menjadi satu ujian tersendiri, ya, bagi seorang pemimpin dan bagi pendukung-pendukung yang istiqomah mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, terasa tidak seragam di dalam bersikap, ya, terasa tidak seragam dalam semangat, ya. Ada yang semangat, ada yang enggak, ya. Jadinya menjadi ujian tersendiri ini, ya. Ujian internal itu jadi biasanya membuat orang berpikir, ini yang benar siapa sih sebenarnya, ya, ya, ya. Kelompok saya atau kelompok mereka, ya, ya. Tapi sekali lagi Al-Qur'an memberi satu pegangan yang kuat, ya, ya, bahwa dalam menghadapi perbedaan-perbedaan sikap dalam sebuah perjuangan, ya, nanti lihatlah kesesuaian, ya, amal-amal itu dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah aman, ya. Dan nanti dibahas di ayat 21-nya, ya. Fa'idha dhahabal khawfu salakukum bi'alsinatin hidadin, ya. Apabila peperangan itu sudah selesai, sudah pergi, ya, dan kaum muslimin menang, salako yasluku, itu maksudnya apa? Membuli, ya, mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang negatif dengan bahasa yang keras, dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, hidad, ya. Salakukum bi alsinatin hidadin, yang intinya adalah mengecilkan, menyepelekan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, tentu itu menjadi ujian tersendiri. Asyihatan 'alal khair, ya. Dikuatkan lagi bahwa orang-orang yang tidak mendukung perjuangan Rasulullah, perjuangan Islam, itu selalu, ya, istilahnya pelit dalam segala kebaikan apa saja, ya. Jangankan harta, ya, ya. Omongan yang baik aja nggak mau, ya. Misalnya selamat, Allah telah menangkan kamu, itu nggak bakal diucapkan, ya, ya. Atau semoga Allah meneguhkan kalian, nggak bakal keluar, ya. Ya, begitulah orang-orang yang tidak punya wala lil mu'minin, lil Islam wal mu'minin, itu selalu asyihatan 'alal khair, ya. Maka bisa dibayangkan, ya, kalau sekedar ucapan yang baik, sikap yang baik saja orang-orang munafik itu pelit, apalagi terhadap harta, ya, ya. Ya, maka bedanya di ayat di atas, kalau di atas asyhatan alaikum, ini umum, ya. Pelit dalam segala-galanya, ya. Apakah kalau bertemu dengan Rasulullah, para sahabat menunjukkan wajah yang sumringah, merasa bahagia bersama Rasulullah, ya, memberi ucapan selamat, ya. Maka untuk alal khair
mereka pelit bahkan ya apalagi terhadap harta ya. Ya, harta yang diinfakkan untuk perjuangan ya itu semakin terasa pelit, semakin betapapun kecil terasa besar nilainya. Kenapa? Karena ada asyihatan alal khair ya. Ya, ibaratnya dalam kehidupan dunia lah ya, dalam kehidupan dunia ya. Ya, si fulan ya beli seekor burung yang menjadi hobi piaraannya sampai mencapai sebetulnya 100 juta. Ya. Ya. Kenapa? Ya karena dia tahu ya, kalau punya burung ini dirinya bahagia. Ya sebetulnya biasanya apa itu burung perkutut itu kan bisa sampai puluhan juta ya. Tapi si fulan yang nggak punya hobi ya, yang memang nggak ngerti tentang perburungan, jangankan 100 juta ya, 100.000 juga mahal ini ya, 50.000, 20.000 juga mahal ya, belum nanti pakannya, belum nanti kandangnya dan seterusnya. Bagi dia itu suatu hal pengeluaran yang sangat besar. Itulah perbedaan antara manusia yang asyihatan alal khair ya, walaupun ini cuma contoh real dalam kehidupan ya. Maka di dalam Islam juga begitu ya. Saya pernah langsung melihat orang bantu Filistin itu sampai 3M ya. Langsung cash 3M orang dari Sudan ya. Mungkin yang lain ya boro-boro 3M, 3.000 juga nggak bakal mau. Ya. Kenapa? Asyihatan alal khair. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang satu 3M ringan aja. Ya. Yang satu, jangankan 3M, 3.000 saya nggak mau kalau buat untuk Filistin. Ya. Ini kembali kepada al-iman, kembali kepada al-ilm, kembali kepada al-wala lil Islam wal muslimin. Yang dengan ringannya 3M karena dia yakin ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya. Berinfak untuk Filistin itu menghasilkan keberkahan ya, yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pelit walaupun hanya 3.000 ya nggak ngerti apa-apa. Taunya Filistin itu ya, hanya orang yang rebutan negara. Taunya Filistin itu ya naudzubillah, yang satu menganggap ya umat Islam itu teroris. Umat Islam itu hanya ingin merebut ya tanah sengketa dan lain sebagainya. Ya. Karena itu penting ya ketika jiwa ini ada asyihatan alal khair ya perlu mengevaluasi apakah ada masalah iman yang bermasalah ataupun ada ilmu yang kurang ya. Kok ada orang berinfak Filistin 3M ringan saja, yang satu kok infak baik boro-boro 3M ya, 3.000 juga ya keberatan ya. Ulaika lam yu'minu, oleh karena itu Allah sebut begitulah orang-orang kalau sudah nggak beriman ya. Kalau kita kembalikan kepada asyihatan alal khair ya, berinfak itu menjadi mahal ya. Sebagian orang juga begitu ya. Sebagian orang berinfak untuk dakwah, berinfak untuk ilmu, ada yang keberatan banget, bukan karena nggak punya, tapi memang tidak punya sumber motivasinya ya. Yang punya ya berapapun untuk dakwah, untuk fisabilillah, untuk ilmu ya, selama dia punya maka bagi dia murah ya, seimbang dengan balasannya, seimbang dengan manfaatnya. Fa ahbatallahu a'malahum, maka betapapun orang-orang yang tidak mendukung Islam, tidak mendukung orang beriman itu boleh jadi kelihatannya keren ya,
mungkin kelihatannya lebih kaya, mungkin kelihatannya lebih terdukung secara politik, lebih terdukung mungkin secara citra ya. Tapi Allah katakan fa'ahbatallahu a'malahum. Tapi semua daya dukung itu pada akhirnya nanti akan sirna ya. Begitulah kita dalam memahami kata ahbata ya. Kata ahbata itu atau habita sesuatu yang menunjukkan kelihatannya doang keren, tapi pada akhirnya Allah akan hancurkan semua, akan nggak ada gunanya semua apa yang mereka bangga-banggakan itu ya. Ya semoga Allah tetap memberi keselamatan pada saudara-saudara kita di Filistin yang sekarang lagi marak apa yang disebut dengan Masiratul A'lam ya. Masiratul A'lam itu adalah pawai besar ya. Pawai besar, setiap orang akan membawa membawa bendera Zionis itu ya, akan keliling di tepi barat, tentu akan melewati ya, melewati Al-Aqsa, masuk ke Al-Aqsa, komplek Al-Aqsa ya. Dan ya semoga Allah memberi pilihan yang terbaik ya. Ini akan ya kalaupun pecah lagi insya Allah ada hikmahnya ya. Kalaupun Allah menyelamatkan, tadinya oleh Netanyahu sudah dibatalkan ini, apa yang disebut Masiratul A'lam sudah dibatalkan ya. Tapi sekarang Netanyahu lengser, diganti ya si Bennett ya, malah mau dihidupkan lagi itu ya, pawai besar-besaran, pawai bendera Zionis besar-besaran untuk menunjukkan bahwa mereka tetap eksis, mereka nggak mau tunduk terhadap Filistin, sebagaimana ungkapan Bennett yang mengatakan di bumi ini nggak ada sebetulnya istilah Filistin itu ya. Ya begitulah, sebagaimana kaum muslimin yang punya perhatian terhadap Al-Aqsa juga mengatakan nggak ada tuh Israel dalam kehidupan ini. Mereka juga mengatakan tidak ada Filistin ya. Nas'alullah lakumul afiyah fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Maka bagi Allah ya menghadapi orang-orang yang tidak mendukung dakwah ini gampang aja insyaallah ya. Yang penting kaum musliminnya sabar ya. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 19 ini para mufassirin mengatakan ibarat sebuah alinea titik ya. Kana dzalika 'ala Allahi yasira titik ya. Karena ayat 20-nya ini disebut dengan jumlatun istinafiyah ya. Jumlah baru atau istilah kita dalam tulisan itu alinea baru. Jadi kaitannya ayat ini nanti dengan ayat yang di awal cerita tentang Al-Ahzab, yaitu ayat 9 ya. Ayat 9. Ya. Jadi bercerita tentang yahsabunal ahzaba lam yadhhabu ya. Orang-orang yang tidak mendukung Rasulullah, tidak mendukung orang-orang beriman ya, ataupun pro-nya kepada Al-Ahzab ya, mengira Al-Ahzab itu belum pergi. Artinya apa? Artinya ya saat peristiwa ini terjadi ya, orang-orang munafik itu ya karena nggak terlibat langsung ya, mengira Al-Ahzab itu masih mengepung Rasulullah dan para sahabat. Padahal saat ini terjadi kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan ya. Alias Al-Ahzabnya udah pergi, udah putus asa ya. Setelah Allah mengirimkan kalau di ayat 9 itu disebut dengan fa arsalna alaihim rihan
wa junudan lam tarauha, angin yang keras, ya, entah anginnya apa angin puyuh, apa angin puting beliung, ya, pokoknya angin yang memporak-porandakan markas perang mereka, ya, sehingga mereka merasa wah udah nggak ada harapan bisa menghancurkan Muhammad, ya. Ya, udah pergi, ya, udah pergi. Jadi kaitannya ini dengan ayat ke-9, ya. Ya, walaupun temanya masih menjelaskan tentang munafikun, ya. Atau kalau bahasa sekarang temanya masih menjelaskan orang-orang yang terjerumus dalam kondisi tidak mau mendukung umat Islam atau perjuangan umat Islam. Mereka mengira Al-Ahzab itu belum pergi, ya. Sehingga karena mengira belum pergi, apa yang terjadi? Ya, masih aja itu merasa apa yang disebut di ayat sebelumnya, ya. Fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum, ya. Artinya para sahabat sudah merasa tenang, bersyukur, ya. Ya, mungkin sedikit sedikit bersorak-sorai gitulah, ya, udah menang, musuhnya udah pergi. Info itu tidak sampai kepada kaum munafikun itu, ya. Ya, mereka masih ketakutan, ya. Ketakutan, ya. Ya. Ya, lama-lama akhirnya nyampe juga, ya. Ya. Ya, karena nggak terlibat langsung kan, nggak terlibat langsung sehingga mereka mengalami semacam kesiangan informasi, ya. Menang udah sekian jam misalnya, ya, mereka baru tahu, ya, sehingga ada kesan perasaan begini, ya ternyata Ahzabnya udah pergi toh, ya. Tahu gitu saya dari tadi kita tenang, ya. Kita masih ketakutan, masih gemeteran, ternyata Ahzabnya udah pergi dari tadi, ya. Ya, begitulah orang-orang yang tidak mendukung perjuangan Islam, ya, selalu kesiangan terhadap kondisi-kondisi kemenangan umat Islam. Walaupun ketika nanti sudah tahu, ya, oh ternyata Rasulullah dan para sahabatnya menang, ya. Itu nanti komentarnya begini, ya, 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 kok kalah sih si Al-Ahzabnya, begitu, ya. Bukannya alhamdulillah kaum muslimin menang, sujud syukur, bukan begitu, ya. Tapi bahasa kita begitu, mereka akan mengatakan ya ternyata kalah Al-Ahzabnya, padahal mereka kayak apa didukung oleh sebutlah pakar-pakar peperangan yang sudah sangat terkenal, salah satunya bernama Amr ibn Wuddin, ya. Salah satunya Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Saat belum masuk Islam itu orang-orang pakar semua dalam strategi peperangan, ya. Namun ternyata, ya, Allah tetap mengalahkan mereka, ya. Wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab, ya. Maka Allah ya, permalukan lagi, apaan kamu itu, ya. Ya, toh kalau nanti Ahzab balik lagi, kamu juga nggak bakalan wah siap mendukung, ya, ya. Pura-puranya aja, ya, merasa Al-Ahzab udah pergi, ya, ya, merasa tenang, padahal tenangnya karena sudah aman, bukan tenangnya karena kemenangan. Maka Allah katakan, toh nanti kalau Al-Ahzab balik lagi, pasti kamu kabur, kata Allah, ya. Kamu yawaddu, kamu ingin, ya, andaikan kamu bisa menetap, ya, menetap di pinggiran kota Madinah, ya, di daerah kota Madinah yang terpencil, ya. Ya, itu yang dimaksud dengan baduna fil a'rab. Maksudnya apa? Nggak mau ikut-ikutan, ya. Zaman dahulu kalau ada orang begini, saya nggak mau ikut-ikutan dah, ya.
mau netral aja zaman dahulu otomatis orang itu disebut dengan munafik, ya. Ya. Bagaimana mungkin Rasulnya suruh perang sendirian? Bagaimana mungkin saudara-saudarinya disuruh perang sendirian? Ya, saya mau nggak ikut-ikutan deh, saya mau netral saja, ya. Ya, ini yang dimaksud dengan ya wa iyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Ya, ya. Saat dia berada di A'rab, ya. Andai kata dia berada di Al-A'rab, nanti mereka akan yas'aluna an ambaikum, ya. Mereka akan sering nanya tentang kabar kalian, ya. Ya. Khususnya apa? Ya. Menang apa kalah? Menang apa kalah? Ya. Ya. Kalau kalah entah diucapkan atau enggak, paling enggak ngomong syukurin kalah, ya. Ya. Kalau umat Islam kalah, kalau umat Islam menang, ya menang, ya. Ya. Kirain kaum musliminnya yang kalah, itu ya. Ini yang dimaksud dengan yas'aluna an ambaikum, ya. Ya. Sementara orang-orang beriman ketika yas'aluna an ambaikum tujuannya untuk beri dukungan. Oh, ternyata kaum muslimin terjepit, berdoa, 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 gitu, ya. Oh, kaum muslim menang, alhamdulillah, Allahu Akbar, sujud syukur, ya. Tapi orang-orang ini tidak begitu, ya. Dalam riwayat yang lain, termasuk qiraah qiraatul asyr juga dibaca dengan yassa'aluna, ya. Yassa'aluna an ambaikum, ya. Aslinya dari yatasa'alun, ya. Yatasa'alun diidghamkan menjadi yassa'alun, ya. Kalau yassa'alun maka artinya mereka begitu perhatian terhadap kaum muslimin sehingga saling cari informasi, ya. Saling menanyakan, tahu nggak kabarnya kaum muslimin gimana? Yang satu juga nanya, ya. Oh, belum tahu, nanya ke satunya lagi, tahu nggak kabarnya kaum muslimin? Begitu perhatiannya ingin tahu kabar kaum muslimin, ya. Tapi untuk apa? Ya, untuk istilahnya syamatah, ya. Kalau kaum muslimin kalah agar mereka merasa alhamdulillah kaum muslimin kalah, rasain tuh, ya. Oke, sosok berjuang segala sih, ya. Ya, kalau kaum muslim menang, ya, menyesali, ya menang, ya. Ya, itulah yang disebut dengan di ayat-ayat lain, ya. Intusibka hasanatun tasuhum, ya, ya. Kalau kaum muslimin menang, mereka malah sedih, ya. Jadi nanya-nanyanya, ya, dalam rangka ingin mencari kebahagiaan, kesenangan, bersorak-sorak kalau kaum muslimin kalah, ya. Wa in tusibukum sayyi'atun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Ya, kalau kaum muslimin kalah, apa kita bilang, ya. Jangan perang-perang melulu, makanya kita nggak ikut-ikutan. Kita kan yang selamatkan jadinya, ya. Jadi nggak ikut berjihad itu sehingga mereka sehat, nggak luka, nggak apa, itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun, ya. Mereka itu bahagia sekali, ya. Berarti kita yang benar, ya. Makanya jangan dilawan tuh Al-Ahzab, ya. Ya, misalnya andai kata memang kalah, ya, maka dijawab oleh Allah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Segala yang musibah itu semua ada catatannya, bukan karena keputusannya perang atau enggak perang, ya. Ya, kalau perang berarti salah keputusannya, kalau enggak perang berarti itu benar, ya, seperti yang mereka pahami, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan yas'aluna an ambaikum, ya. Jadi kelihatannya saat yas'alun itu mereka begitu perhatian, ya, begitu kesannya karena mereka istilahnya orang internal, ya, ya, ya. Kesannya kayak memberi dukungan, tapi Allah permalukan lagi, ya. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila.
apaan kalian itu ya. Kelihatannya aja orang internal ya, terlihat KTP-nya bersama kaum muslimin ya, bajunya tampangnya kayak kaum muslimin dan seterusnya. Padahal kalau kalian bersama Rasulullah dan para sahabat ya, kalian hanya akan memberi dukungan kecil saja ya. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Kalau saja kalian bersama mereka ya, mereka tidak akan siap berjuang kecuali sedikit saja. Ma qatalu illa qalila ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, penting kita mengevaluasi saat kita baru bisa memberi dukungan qalil terhadap sebuah perjuangan dakwah ya. Kenapa qalilnya itu ya? Ya. Karena menurut ayat ini qalil terhadap dukungan perjuangan itu ada dua ya. Ya. Ada qalil yang memang nggak mampu ya. Seperti yang disebut di surat At-Taubah ya. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum ya. Ada para sahabat itu istilahnya hanya berinfak, sebutlah misalnya 100.000 ya. Padahal perang Tabuk itu proyeknya butuh miliaran ya. Butuh miliaran. Ada sahabat yang cuma bisa memberi 10.000, ya, ada yang cuma bisa 20.000. Tapi bagi mereka 10.000, 20.000 itu walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ya. Nyarinya itu pontang-panting ya, untuk bisa 10.000 itu. Ya. Ya. Pengorbanannya ini gara-gara ini diinfakkan untuk jihad 10.000 ya. Itu bisa jadi apakah mengurangi jatah makan keluarganya ya. Maka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memberi dukungan sedikit tapi dengan sidqul iman yang luar biasa, Allah puji mereka. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Betapa mereka dihina, maka Allah menghina kembali yang menghina mereka. Sakhirallahu minhum. Allah bela, itu yang menghina akan diazab, walahum azabun alim ya. Dan sekaligus orang-orang yang mengomentari penginfak sedikit ini disebut munafik ya. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun ya. Di ayat ini, qalila ini adalah orang-orang yang sebenarnya bisa, ya, bisa dia memberi infak, ya, misalnya dia memberi infak 10.000, padahal di dalam dirinya itu masih ada peluang infak 100.000, ya. Andai kata dia 100.000 saja, itu sisanya masih mungkin puluhan, mungkin seratusan juta. Ya. Jadi qalilanya itu lebih karena apa? Ya. Nggak sehati. Ya, ini yang bahaya ini. Ya. Qalilanya itu karena nggak sehati. Ya. Siapa Rasulullah? Siapa para sahabat? Apaan misinya cuma begitu? Ya. Ya. Sehingga semuanya serba sedikit. Infaknya sedikit. Ya. Sedikit itu bukan karena nggak punya, tapi karena masalah iman, masalah pemikiran. Kehadirannya juga sedikit. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Sedikit. Ya. Ya. Dukungannya sedikit. Ya. Semuanya serba sedikit. Ketika itu bukan masalah kemampuan, masalah keimanan, maka ini menjadi sebuah kondisi yang membahayakan bagi setiap muslim. Ya. Maka solusinya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah ya. Oleh karena itu ya sungguh ya perlu ditegaskan solusi ini dengan lam itu artinya sungguh, qad itu sungguh juga. Jadi ya mau diartikan apa ini ya, benar-benar ya, sungguh-sungguh Rasulullah itu adalah uswah ya, suri tauladan ya.
Riwayat lain dibaca iswah, ya. Ya. Bahkan iswah ini lebih populer di kalangan para ahli qiraah, ya. Iswah itu lebih populer. Uswah ini cuma Asim saja, ya. Hafaz an Asim yang membaca uswah, ya. Jadi jangan kaget ya, biasanya tilawah-tilawah di masjid yang dibacakan oleh Ustadz siapa Muammar, ya. Ya, biasanya sering dibaca juga iswah, ya. Sebetulnya itu juga qiraatul jumhur, ya, seluruh para ulama qurra membacanya dengan iswah, ya. Tapi kita lebih memilih uswah, ya. Ya, sesuatu itu menjadi uswah kalau apa? Kalau ditokohkan, ya. Kalau diakui sebagai gurunya, diakui keilmuannya, ya, diakui keunggulannya, keimanannya, dan seterusnya. Ya. Maka baik itu Rasulullah ataupun orang-orang beriman, ketika kita mau mengakuinya sebagai uswah, insya Allah keberadaan orang beriman itu bermanfaat buat kita, ya. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilihi, ya. Manusia itu sangat dipengaruhi oleh din orang yang menjadi, ya, panutannya, ya, yang menjadi, ya, apakah soulmate fikrohnya, soulmate keilmuannya, ya, 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 soulmate akhlaknya, ya, itu berpengaruh besar, ya, ya, ya. Bahkan kalau dalam dunia taklimul Quran itu bisa berpengaruh sampai misalnya cara bacanya, misalnya, ya, karena dia sangat menguswahkan gurunya, ya, sampai cara bacanya tanpa disadari ngikutin gurunya, ya, ya. Apa aja yang dilakukan gurunya, dia kepingin, oh, guru saya ini hafal 30 juz, maka walaupun dia nggak ikut daurah, nggak ikut pelatihan apa-apa, pokoknya ya, guru saya ternyata hafal Quran 30 juz, ingin menghafal, ya. Guru saya begini, ingin juga. Nah, itu namanya uswah, ya, ya. Jadi ya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh anbiya, ya, ya, wabil khusus Nabi Ibrahim alaihissalam harus memang dijadikan uswah. Akui keteladanan ilmunya, kedekatannya kepada Allah, akhlaknya, ibadahnya, perjuangannya. Karena itu akan menjaga manusia dari apa? Kemunafikan, ya. Karena itu akan menjadi, ya, pusat perhatian manusia, ya. Ketika Nabi Ibrahim kita uswahkan, sebagaimana Al-Mumtahanah ayat 5, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah, dan seterusnya, ya. Dikuatkan lagi di ayat 7-nya, laqad kana lakum fihim uswah hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, ya. Ya. Itulah yang harus kita pahami di balik laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Ya. Maka orang itu akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah kalau dia beriman kepada hari akhirat, yaumal akhir, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Yang kedua, kalau manusia itu cinta banget kepada Allah dengan bukti zikirnya, dengan bukti sholatnya, dengan bukti ibadah-ibadahnya, wa dzakarallaha katsira, wa dzakarallaha katsira, insyaallah manusia itu, ya, akan siap
beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil ibrah dari hadis ya, dari hadis apa, inna min ikramillahi ta'ala, ya termasuk memuliakan Allah ya, memuliakan pejabat yang soleh, memuliakan orang yang usianya lebih tua dari kita yang soleh, dan memuliakan orang yang hafal Al-Quran ya. Ketika Rasulullah mengatakan orang yang hafal Quran, Rasulullah beri catatan ya, ya. Yang hafal Qurannya tidak lebay ya, ya, ya. Tidak lebay itu gimana ya? Pokoknya yang nggak hafal bagi saya itu orang yang nggak penting ya, orang yang nggak Qurani, itu lebay namanya ya. Padahal secara hukum jelas hafal Quran itu ya istilahnya fardu kifayah ya, maka seharusnya bersyukur, alhamdulillah saya diberi rezeki hafal, orang lain belum hafal, bukan orang lain malah diremeh-remehkan, bukan orang lain kemudian dinilai ya, ngapain aja sih hidup itu ya, juz 30 aja nggak hafal, itu namanya ghali ya, ya, ya. Kenikmatan hafalannya bukan membuat dia bersyukur, namun membuat dia meremehkan hamba-hamba Allah yang lain. Tidak ghali fihi, kata Rasulullah, tidak lebay, wal jafi anhu, tidak juga orang yang terlalu nggak sesuai dengan hafalannya ya. Ya. Orang hafal tapi akhlaknya jelek, tapi infaknya pelit banget misalnya ya. Ya, pokoknya tidak menunjukkan pribadi yang sesuai dengan Al-Quran, atau terlalu banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang dilanggar. Nah, ini jafi anhu ya. Ya. Begitu juga dalam hal beruswah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam segala apapun, ini juga perlu memperhatikan ghairul ghali fihi wal jafi anhu ya. Tidak menjadi orang yang berlebihan di dalam beruswah ya, sehingga semua orang yang menurut dia belum beruswah ya disebut ahlu bid'ah, disebut belum nyunnah, disebut segala lah ya, sehingga segala-galanya ya dilabelin sunnah ya. Apalagi ya, celana nyunnah ya, baju nyunnah, jilbab nyunnah ya, untuk memberi satu kesan pokoknya nggak sesuai dengan kita berarti belum nyunnah. Nah, ini namanya khalifi ya. Jafi anhu ya, di satu sisi ngomongnya nyunnah ya, tapi di sisi lain mudah menyakiti orang ya. Hadza ahlu bid'ah, hadza ahlu hizb, hadza ahlu munkarat. Semua orang ya di mata dia nggak ada yang baik. Ya. Pokoknya ada ustadz yang tiba-tiba istilahnya menonjol, disukai oleh umat, langsung ustadz itu diserbu. Wah, ini ahlu syubhat ya. Ustadz ini nggak nyunnah, ustadz ini asy'ari, ustadz ini. Nah, ini ya, penting seseorang ketika ingin fokus terhadap sesuatu, Rasulullah mengingatkan ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Hati-hati jatuh ke dalam kondisi yang berlebihan, atau bahasa anak-anak kita itu lebay ya, 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 lebay ber-Al-Quran, lebay bernyunnah ya. Ada yang lebay dalam bersodakoh ya, ya, ya. Jafi anhu, jangan juga keterlaluan di dalam meninggalkan sebuah ajaran ya, karena itu juga menjadi perangkap syaitan lewat sebuah amal soleh ya. Baik, itu untuk pengertian ayat 21 ya. Kemudian penting dari ayat 21 ini kita memahami apa yang disebut dalam kaidah tafsir al-ibratu bi'umumil lafzi
la bi khususis sababi, ya. Pemahaman suatu ayat itu mengikuti ya, pemahamannya yang umum, ya. Ya. Jangan hanya fokus kepada ya, pemahaman khususnya, ya. Ya. Maka pemahaman khusus dari ayat ini adalah ya supaya tidak terjerumus ke dalam kemunafikan, ya, ya. Jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai titik sentral di dalam beruswah, ya. Sebagaimana para sahabat di saat terjadinya Al-Ahzab, mereka betul-betul memperhatikan kehidupan Rasulullah itu dari A sampai Z, ya. Sehingga mereka nggak punya alasan untuk nggak mendukung, ya. Ya. Misalnya apa? Misalnya mereka itu ketika Rasulullah memutuskan setelah Salman Al-Farisi memberi usulan, ya, ya Rasulullah kita bikin parit saja. Maka Rasulullah, ya bagus itu, ya. Ya kita bikin parit, ya. Maka yang paling di depan bekerja membuat parit itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya. Manusia yang paling dekat dengan Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Para sahabat melihat badannya belepotan dengan tanah karena ikut mengangkat, ya, ya mengangkat tanah untuk menggali parit itu. Mereka sampai melihat bagaimana baju Rasulullah terangkat karena harus menggendong-gendong tanah kan, sampai para sahabat melihat, ya, kulit perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan masih banyak para sahabat itu melihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam proses perang Ahzab itu yang luar biasa, ya. Sehingga para sahabat itu nggak bisa lagi, ya. Andai kata Rasulullah nggak ngomong saja, cukup melihat perbuatan Rasulullah, para sahabat yang memiliki sidqul iman itu sudah selalu mendapat taujih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat melihat kekuatan fisik yang tidak dimiliki oleh sahabat manapun, ya. Ketika para sahabat mengeluhkan adanya batu yang menghalangi proses penggalian itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menghancurkan, ya. Ya, melihat bagaimana Rasulullah menahan rasa lapar, ya. Melihat bagaimana Rasulullah memberikan solusi, aduh punya sahabat sampai kelaparan begini, maka Rasulullah sendiri yang berusaha menyediakan makanan itu bagi para sahabat, ya. Ya. Begitu juga para sahabatnya yang nggak mau kalah, sehingga antara pimpinan dan anggotanya saling bekerja sama, saling nggak mau kalah, ya. Saya dulu yang harus dapat pahala ini, saya dulu yang harus dapat pahala ini. Itu ya, yang disebut dengan khususus sababnya, ya. Pemahaman khususnya di ayat ini adalah qudwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Al-Ahzab, ya. Jangan ditanya bagaimana infaknya, pengorbanan hartanya, ya, ya. Perhatiannya terhadap para sahabat, ya, siapa yang harus ditugaskan, ya. Rasulullah betul-betul memahami, ya, para sahabatnya yang tepat, ya. Dan yang lain tentu sangat memaklumi semua kebijakan Rasulullah karena husnudzannya, ya. Ya. Tentu umumul lafadznya, pemahaman yang umum adalah bahwa Rasulullah harus menjadi suri tauladan dalam segala kehidupan kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Walaupun kadang-kadang pemahaman umumul lafzi ini yang sering populer, ya. Ya, wabil khusus kalau lagi ada Maulid Nabi, ini kacauan ayat Maulid Nabi, ya. Ya. Padahal aslinya ini adalah ayat
ayat untuk memberi motivasi bagaimana agar umat Islam itu siap memperjuangkan Islam ini dengan soliditas yang luar biasa, ya, antara umat Islam dengan pemimpinnya, ya. Sehingga dari situ Allah akan memberi kemenangan ketika umat itu hidup dalam soliditas yang luar biasa, ya. Karena itu menjadi tidak bijak, ya, seseorang, ya, begitu kuatnya memahami ayat ini secara umumul lafzi, ya, ya. Murkatnya luar biasa kalau melihat orang misalnya celananya nggak cingkrang misalnya, ya. Wah, ini nggak cingkrang, ini nggak sunnah ini, ya, ya. Tapi ya, biasa-biasa saja, bahkan mungkin menganggap nggak masalah, ya, ketika melihat katakan pemimpin yang menyakiti umat Islam, ya, mendalimi umat Islam, ya. Diem aja, tenang aja, ya, ya. Tapi kalau melihat seorang muslim, loh kok nggak jenggotan dia ini, wah nggak nyunah ini macam-macam lah, ya. Ya, ini karena, ya, tidak terfahaminya dengan baik antara umumul lafzi dan khususus sababi, ya, ya. Jadi dengan memahami umumul lafzi dan khususus sabab, agar orang beriman itu seimbang di dalam menilai orang lain, ya, ya. Ya, betul, orang ini memang dalam urusan jenggot kurang baik, ya. Ini betul dalam segi cingkrang kurang, tapi masya Allah orang ini perjuangannya luar biasa, ya. Tapi orang ini, ya, ukhuwahnya luar biasa, ya, ilmunya luar biasa, sehingga apa? Sehingga dirinya tidak terjerumus dalam sebuah kerugian, ya, ya, gara-gara jenggot, gara-gara nggak cingkrang, padahal yang dinilai itu katakan orang yang alim, ya, akhirnya nggak mendapatkan ilmunya, padahal dia uswah dalam yang lain-lainnya, dalam pengorbanannya untuk umat Islam luar biasa, ya. Jadi itu nggak termanfaatkan untuk dirinya. Yang penting menggabungkan antara umumul lafzi dan khususus sababi dalam semua ayat Al-Quran, ya, ya, agar kita tidak salah, ya, tidak mengalami kerugian karena tidak, ya, tidak memahami secara seimbang, ya, antara umumul lafzi dan khususus sababi, ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas dalam kesempatan yang masya Allah, ya, insya Allah tetap bermanfaat walaupun hanya dapat, ya, 2 ayat, ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.